Para mustami'in, mustami'at rahimakumullah wa hafizakumullah. Tentang kurban ini tersebut di dalam surat Al-Kautsar. Surat yang ke-108 daripada 114 surat. Surat ini turun di Mekah. Itu sebabnya namanya Makkiyah. Ayatnya boleh kita katakan 3 bagi orang yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan ayat daripada setiap surat. Tetapi kalau yang berpendapat bismillah itu adalah ayat daripada setiap surat, maka surat Al-Kautsar ini mempunyai 4 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inna a'tayna kal kautsar. Ayat ini dimulai dari inna. Inna harfu taukid menunjukkan benar-benar Allah akan memberikan salah satu telaga yang namanya Telaga Kautsar kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya pakai K. K itu adalah dhamir yang menunjukkan seorang yang hadir. Sesungguhnya kami memberikan kamu, hai Muhammad, yang namanya Al-Kautsar, Telaga Kautsar. Di dalam hadis disebutkan annahu nahrun fil jannah. Sesungguhnya Telaga Kautsar itu satu sungai di dalam surga. Wa'adanihi, Allah telah menjanjikan, wa'adanihi Rabbi, Allah menjanjikan kita atau saya, katanya Rasulullah, oleh Tuhanku, fihi khairun katsir, di telaga itu khairun katsir, kebahagiaan yang luar biasa. Ahla minal asal, airnya lebih manis daripada air madu. Wa asyaddu bayadan minal laban, dan lebih putih daripada air susu. Wa abrad minas salji, dan lebih sejuk daripada air es. Wa alyan minaz zabadi, dan lebih halus airnya itu daripada azabat, itu apa namanya, kowoka itu, buih, ya, lebih halus daripada buih. Itulah yang namanya Telaga Kautsar. La yatma'u man syariba minhu, tidak akan dahaga lagi bagi orang yang sudah meminum air Telaga Kautsar itu. Terutama yang akan meminum air Telaga Kautsar itu adalah orang yang syakhi, orang-orang yang murah, berimpak, sedekah, berkorban, dan sebagainya. Karena ada suatu riwayat, suaminya orang itu murah, tapi istrinya bakhil, pelit. Selalu suaminya itu tangannya di atas, memberikan sedekah, memberikan infak dan sebagainya. Kemudian istrinya selalu menyalahkan karena dia bersifat pelit. Akhirnya kedua-duanya meninggal. Setelah keduanya meninggal, dimimpikan oleh anak perempuannya.
kiamat datang, ada surga, ada neraka. Kok dilihat orang tuanya, dia sedang membagi-bagikan air Telaga Kausar. Di saat itu dia bertanya, apa pertanyaannya? Di mana ibu saya? Pak, katanya, oh ibumu berada di neraka. Oh, mengapa begitu? Karena ibumu dulu di dunia bakhil, pelit. Kalau saya sakhi, murah dulu. Itu sebabnya saya menjadi amil tukang bagi air Telaga Kausar ini. Berikanlah ibu saya sedikit. Tidak boleh orang yang bakhil itu meminum air Telaga Kausar ini. Nah, di saat-saat bapaknya tidak memperhatikan dia, kok tiba-tiba anaknya itu diambil gelas, terus gelas itu dia pakai mencebok air Telaga Kausar, tujuannya untuk diberikan ibunya. Tetapi belum dia berikan ibunya, dia sudah bangun, kok tiba-tiba tangan kanannya itu mati. Mati. Diobati ke sana kemari, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya waktu itu masih Rasulullah hidup. Pergilah dia kepada Rasulullah. Di saat itu ada Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah menyuruh Siti Aisyah untuk mengobatinya. Diceritakan seperti cerita yang tadi. Akhirnya Siti Aisyah mengobatinya, kembali lagi lah hidup tangannya itu. Itulah salah satu riwayat bahwa orang yang bakhil itu tidak boleh sama sekali meminum air Kausar. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Inna a'tainakal kausar fasolli. Fasolli. Nah, ini pila amar daripada kata sholla, yusolli, solli. Mabniun ala hazfi harfil illah. Wahyal ya. Nah, ini termasuk fi'il mu'tal. Fasolli. Hendaklah engkau salat di Rabbika, demi mencari keredaan Tuhan. Nah, dengan kata lain, khalisan liwajhillah. Hendaklah kamu sholat dengan ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha. Idul Adha. Sholat hari raya kurban. 2 rakaat. Rakaat pertama takbirnya 7. Rakaat kedua takbirnya 5. Antara takbir disunatkan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Dan disunatkan pula setelah sholat hari raya kurban itu untuk membaca 2 khutbah. Di dalam 2 khutbah ini, khutbah pertama disunatkan membaca takbir 9 kali. Kemudian khutbah kedua 7 kali. Apa? Kok sholatnya lebih dahulu daripada khutbahnya? Ini untuk membedakan antara sholat Jumat yang wajib dengan sholat hari raya Idul Adha yang sunat. Karena itu hari raya, sholat Jumat harus khutbahnya lebih dahulu. Tetapi kalau hari raya dua-duanya harus sholatnya lebih dahulu. Kalau rukunnya sama, antara rukun khutbah hari raya dan rukun khutbah Jumat.
Pertama, memuji Allah. Alhamdulillah. Kedua, membaca salawat terhadap Rasulullah SAW. Kemudian ketiga, berwasiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keempat, membaca salah satu daripada ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima, memohonkan orang Islam, laki perempuan, hidup maupun mati, ampun pada Allah. Mengatakan Allah, maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Wanhar. Nah, setelah kita sholat hari raya Idul Adha, kita disunatkan untuk berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang benci kepadamu, hai Muhammad, itulah orang yang berputus asa.